adik-adik di rumah, bertemu lagi dengan Kak Marinda. Adik-adik, sudah semangat belum untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Marinda? Baik adik-adik, nah di sini kakak khusus membawakan ibadah online hari Minggu untuk adik-adik kelas tengah. Perkenalkan, nama kakak Marinda Natalia. Kakak salah satu mahasiswa Institut Negeri Kristen Palangkaraya, jurusan Teologi Kristen semester 5. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah online kita, adik-adik di rumah bernyanyi bersama Kak Marinda. Kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Yang semangat ya adik-adik bernyanyinya. Ulang sekali lagi ya adik-adik, yang semangat. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, untuk memulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami, anak-anak-Mu ingin memulai ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami ini sehingga berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan cerita dari Kak Marinda, kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Mari bernyanyi bersama dengan Kak Marinda ya, yang semangat. Andaiku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku.
Nah, adik-adik di rumah, adik-adik, di sini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Marinda. Namun, sebelum kita memulai cerita kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya cerita-Mu ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, di sini kakak akan membawakan cerita, yaitu tentang apa ya? Ada yang tahu nggak? Hari ini kakak akan bercerita tentang Yunus. Pada suatu hari, Yunus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke suatu kota. Kota apa ya? Adik-adik tahu tidak? Apa? Iya benar, kota Niniwe. Nah, Niniwe ini adalah modalnya Asyur, bangsa yang pernah menjajah Israel. Penduduk kota Niniwe sering melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Sekalipun demikian, Tuhan tetap menyayangi mereka. Maka, sebelum mereka membalas dengan tindakannya, Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Ia diperintahkan Tuhan untuk disetujui penduduk kota tersebut. Namun, Yunus malah mengabaikan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan, adik-adik. Yunus malah melarikan diri. Adik-adik tahu tidak? Yunus melarikan diri kemana? Apa? Kemana? Ke Tangkiling. Bukan. Yunus bukan melarikan diri ke Tangkiling, adik-adik. Apa? Ke Segohong. Bukan, adik-adik. Yunus tidak berenang ke Segohong. Yang benar adalah Yunus lari ke kota Tarsis. Lalu di dalam pelariannya terjadi tragedi di atas kapal, yaitu Tuhan melepaskan angin ribut dan badai yang sangat besar sehingga membuat kapal yang ditumpangi Yunus menjadi terombang-ambing. Dan semua orang yang berada di atas kapal itu harus berdoa kepada masing-masing dewa-dewa mereka. Lalu mereka membuang undi dan mereka mencari tahu apa penyebab badai itu. Lalu Yunus menggantikan undi itu. Lalu ia mengakui semua kesalahannya. Itulah sebabnya badai itu terjadi karena ia lari dari tanggung jawab. Ia tidak melakukan perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Adik-adik, apa yang dilakukan Yunus dengan tanggung jawabnya itu benar apa tidak? Tidak, kakak. Apa? Tidak. Kakak kurang dengar? Iya benar. Apa yang dilakukan Yunus itu sangat tidak benar. Banyak orang yang menanggung resikonya. Selain dirinya sendiri, orang-orang kapal juga hampir binasa karena badai yang menghantam kapal tersebut. Tidak hanya itu juga. Adik-adik, kakak mau nanya nih, yang dilakukan Yunus lari dari tanggung jawab, apakah itu suatu hal yang benar apa tidak? Apa? Kakak kurang dengar, yang nyaring dong. Benar, kakak. Benar, yang dilakukan Yunus itu adalah hal yang salah. Yunus lari dari tanggung jawab dan menghindari Tuhan. Nah, sehingga banyak orang yang menanggung resiko dari kesalahan Yunus. Nah, adik-adik, dari kisah Yunus ini kita belajar, haruskah kita juga perlu untuk lari dari tanggung jawab. Bertanggung jawab mengerjakan sesuatu dengan taat sesuai dengan yang dipercayakan kepada kita. Misalnya nih, di dalam kehidupan adik hari lepas hari, kita mempunyai tugas masing-masing. Entah itu tugas dari mama, dari papa, atau pekerjaan rumah, tugas dari sekolah, dari guru-guru sekolah minggu. Nah, jika kita mengabaikan tanggung jawab kita, dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri adik-adik, tetapi juga berdampak bagi orang lain. Misalnya, jika adik-adik tidak mau menyapu rumah,
Dan bisa-bisa adik-adik dimarahi oleh mama dan papahnya. Terus jika adik-adik di sekolah tidak mau mengerjakan PR, nanti nilai adik-adik malah akan menurun dan adik-adik akan menerima dampak dimarahi oleh mama papa. Mama papa menjadi kecewa dengan adik-adik. Nah, jadi adik-adik sebagai anak Tuhan, kita juga harus bertanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan ya. Kita taat setia kepada Tuhan. Belajarlah bertanggung jawab dari sekarang. Kira-kira apa saja tanggung jawab anak-anak Tuhan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik bisa mengikuti aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Marinda nanti ya. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan-Mu, yaitu mengenai tanggung jawab. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk selalu setia di dalam tanggung jawab kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik itu kepada orang tua, baik itu di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Dan terlebih-lebih kami bertanggung jawab kepadamu Tuhan untuk selalu mendengarkan taat kepada firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah seruan dan doa kami Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah. Tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi
Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi, utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Adik-adik, sebelum kita menerima doa penutup dari Kak Marinda, kita akan menyanyikan satu puji-pujian yang berjudul Yunus. Adik-adik bernyanyi bersama Kak Marinda yang semangat ya bernyanyinya di rumah. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Dia pergi kemana? Dia malah pergi ke kota Tarsis. Yunus tidak taat. Yunus maunya sendiri, tidak bisa diatur. Dia naik kapal, gelombang menghantamnya. Biur, 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 biur. Karena Yunus satu
saja. Bagaimana mengenai Bapak Yunus yang tidak taat, disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Akhirnya ia harus dilempar ke laut. Dia punya banyak masalah. Nah, adik-adik, kita mau taat dan setia. Apa maunya Tuhan? Orang tua, guru di sekolah maupun sekolah minggu. Karena Yunus satu kapal bermasalah. Karena Yunus semua orang jadi resah. Karena Yunus ia harus dilempar ke laut. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Sekali lagi saya. Karena tak taat Yunus dimakan ikan besar. Adik-adik taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan cerita dari Kak Marinda, terus sudah bernyanyi bersama Kak Marinda. Pesan dari Kak Marinda, jangan seperti Yunus yang lari dari tanggung jawabnya. Karena apa? Yang akan menanggung resikonya adalah adik-adik sendiri. Ya, tetap taat kepada kedua orang tua di rumah, taat dengan guru-guru sekolah minggu, dan tetap rajin bersekolah minggu. Adik-adik, sekarang kita akan menerima doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Marinda. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai ibadah online kami tadi dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya di minggu yang akan datang, kami dapat kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, di sini kakak akan membawakan dalam aktivitas. Adik-adik bisa menyediakan pulpen serta kertas kecil seperti yang kakak sediakan. Lalu, adik-adik bisa menulis kegiatan adik-adik untuk membantu mama dan papa di rumah. Misalnya, menyapu. Nah, lalu adik-adik menyediakan tempat tempelan untuk menempel kertas tersebut. Misalnya ada meja khusus atau papan tulis khusus, kemudian adik-adik tempel supaya adik-adik bisa mengingat kegiatan adik-adik di rumah. Mengepel. Karena kakak punya kertas yang kecil, jadi adik-adik bisa mencari di tempat fotokopian. Biasanya ada kertas yang agak sedikit lebih besar dari yang kakak punya, tapi kakak punya kertas yang kecil aja sih, nggak ada kertas yang besar. Jadi contohnya seperti ini adik-adik, untuk mengajarkan adik bertanggung jawab di rumah dalam membantu mama dan papa mengerjakan pekerjaan di rumah. Terima kasih.